udah sampai di asrama haji Pondok Gede untuk melaksanakan Hajar Aswad manasik umroh jamaah Darul Khair Travel. Di sini geser semprotan balik ketemu. Alhamdulillah dicai ya. Ya. Orang kan lamun nyen video ini mah tadi saya. Alhamdulillah. Udah sampai. Alhamdulillah Abah sehat. Senang. Sehat. Ya. Yuk. Bisa. Padahal bisa. Iya. Yuk, Pak Amir, gue, Mien, yuk, Pak Arsudin, Umi, Alhamdulillah sampai. Mudah-mudahan doa anak udah amin, hujan. iya, Orang bisa belajar manasik. nah iya, yuk kita ke masjid dulu, sholat zuhur dulu, nih ya. Salat dulu, bukan makan dulu kan. Iya, makan siang dulu. Ih, nu saya cari cokot tadi luhur. Yuk. Cuacanya sejuk. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di asrama haji Pondok Gede bersama Bunda Kartini ya. Sorangan doang, incus na uwe. Incus na kemana bawa? Tuh. Teduh. Ya. Teduh Umi ya. Dari mana ini, Umi? Dari Babakan ke sini. Babakan. Dia jamaah burus yo. Itu. Dia mah menapsi ya. Yuk. Mudah-mudahan sehat. Masuk gerbangnya. Ya, terima kasih. Ya, silahkan. Acara manasik gelombang kedua Yayasan Darul Khair Travel Bogor. Ya, ayo terus. Kita ini sekarang sedang mengadakan perjalanan menuju ke lokasi dan sudah sampai lokasinya ini untuk menuju masjid. Tanggal 6 bulan Oktober 2022. Ini sebanyak 35 orang. Insya Allah untuk keberangkatan 10 November mencapai 100 orang. Amin ya robbal alamin. 2 bis. Nah ini juga Ibu Terus Marwiyah ikut manasik lagi. Udah berangkat pada Alia nih. Istirahat dulu di masjid
Sholat zuhur dulu, makan siang. Setelah sholat makan siang baru kita mulai mengadakan manasik. Tuh lokasinya untuk manasik ya. Oh, jamaah lagi makan siang. Mau Jun? Ya, makan siang. Iya, Umi silakan. Bentar, gampang. Sama kadarnya, Pak. Ingrid. Eta menek asup ka gua Saparwadi, bah. Oh. Asrama Haji Jakarta, itu di Pondok Gede. Yang mana di asrama haji ini adalah tempat di mana dilaksanakannya acara manasik untuk jamaah di khusus Jakarta, baik jamaah haji maupun jamaah umroh. Dan di sini juga ada khusus tauhid nasional yang nanti juga akan memberikan pengetahuan kita tentang cara-cara bagaimana seperti menggunakan bom, cara doa, kemudian nanti praktek di lapangan itu adalah miniatur Ka'bah atau miniatur Masjidil Haram. Ada Ka'bahnya, ada Hijr Ismailnya, ada Maqam Ibrahimnya, ada Multazam, dan juga ada tempat sa'i Safa Marwah. Kalau kita sudah menggunakan kain ihram, sudah mulai niat, namanya niat untuk umroh, nawaitul umrota wa haramtu biha, niat umroh dengan berihram lillahi ta'ala dan Allah ta'ala. Misalnya begitu.
niatnya begini. Nawaitul ahram, nawaitul umrata wa haramtu biha. Niat saya umrah dengan berikram dengan utara. Atau bisa begini, nawaitul umrah. Aku memenuhi panggilan Engkau ya Allah untuk berumrah. Jadi itu niatnya ada di sini di buku. Cuma nanti supaya tidak lupa dari dituntun oleh tulisnya, dituntun bareng-bareng. Nah kemudian setelah itu yang prianya, yang laki-laki itu sudah menggunakan kain ihram. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sallallahu ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu la umrati kafaratun lima bainahuma. Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada hari ini siang menjelang subuhnya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dari jamaah Darul Khair tiba di Masjid Agung Al-Mabrur Asrama Ciponegoro Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi niat dan hajat Bapak Ibu di Rahman dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam semoga tetap berlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama-tama tentunya kita mengucapkan penghormatan kepada guru kita, sahabat kita, Mukarram, Kiai Haji Khair, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sesuai dengan perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, kita Allah sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Itu yang pertama, luruskan niatnya karena Allah Ta'ala. Dan setelah itu maka digalilah ilmu manasik. Bapak Ibu di Rahman masuk ke hotel, ke kamar masing-masing, kemudian akan segera diberangkatkan ke Masjidil Haram. Dipakai berlama-lama, maka ketika sampai di hotel, ayo segera melaksanakan rangkaian ihramnya, karena Bapak Ibu sekalian sudah pakai kain ihram. Di situ terkandung larangan-larangan ihram. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian ya, ketika sudah baca niat umroh dalam keadaan ihram, pakai kain ihram, banyak larangan-larangan ihram. Wala rafasa ala buswa wala jala bil haji. Dalam perjalanan kita umroh, kita sudah pakai kain ihram, terutama ketika sudah baca niat, maka larang-larangannya akan mengulangi panjangnya rambut untuk bapak-bapak bisa sampai ke kuku, terus kemudian diantaranya wangi-wangian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau pakai wangi-wangian, setelah mandi sunnah ihram masih boleh pakai wangi-wangian. Tapi kalau sudah melafazkan niat umroh, sudah dilarang pakai wangi-wangian. Itu dia. Sampai di Mekah. Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umroh bersama sahabat dan istrinya. Kemudian istrinya mengajak Rasulullah, ya Rasulullah, mari kita berdoa di dalam Ka'bah. Maksudnya mumpung umrohnya, mumpung tawafnya bersama Rasulullah, istrinya mengajak berdoa dengan Rasulullah untuk di dalam Ka'bah. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, doa di multazam fadilahnya sama dengan doa di dalam
disebut tempat mustajab. Ya, perwakilan aja nanti Pak nanti membantu yang lain. Lihat caranya Bapak, ujung ketemu ujung kita pegang. Ujung dan ujung ya, ujung ketemu ujung kita pegang. Kita itu udah lontai kita. Dan ujung ketemu ujung. Kemudian kita satukan di tangan kiri. Ujung ketemu ujung kita satukan di tangan kiri. Ya, tangan kiri. Nah, selanjutnya kita posisikan di tengah. Ayo pakai kain sarung. Ujung ketemu ujung pegang tangan kiri dulu, Pak. Tangan kiri, tangan kiri. Nah, terus posisikan tengah. Ayo pakai kain sarung. Ayo pakai kain sarung di tengah. Nah, setelah ini yang di kanan dilipat. Nah, lembar yang di dalam ini kan dua nih. Yang di dalam ditarik ke belakang. Nah, tarik. Nah, setelah itu baru ditutup. Nah, ya. Ya. Setelah itu gulung. Gulungnya jangan sampai terlalu tinggi, jangan terlalu bawah. Kalau terlalu bawah nanti keinjek, jadi lepas. Nah, kalau yang dibuka begini nggak kelihatan celananya berarti udah betul. Nggak jongkok, berarti nggak buka. Nah, ini tadinya kita tarik ke belakang, ini kuat nanti untuk pegangan. Jangan pegangan tangan, nanti kalau pegangan tangan nanti atas kita ke bawah, nanti atas. Ini yang kanan lepas. Ya, paham ya Pak ya? Lagi yo. Ya, ujung ke ujung dipegang tangan kiri. Tangan kiri. Ya, ayo. Ayo pakai sarung cepat. Iya. Nanti dirapiin Pak, dirapiin begini supaya belum belakang. Setelah itu lipat. Ya, lipat kayak sarung. Set rapi. Kemudian nanti kan ada gespernya ya Pak, gespernya di bawah hubungan. Jadi kalau Lagian. Terus tarik. Kemudian itu pokoknya Harapkan. ini Kanan dulu. Nah, harapkan. kalau salah begini. Iya, yang dalam kan eta kan harapkan. Nah, Yang kelihatan lain-lain nanti. iku no ae ya Mas. Lembar keduanya, kayaknya udah maaf minjem ya. Ini gespernya minjem. Tata caranya maksudnya supaya di bawah gulungan. Di bawah gulungan. Tapi kuncinya enak Bang. Bawah gulungan. Kalau gulungannya lepas masih ketahan sama gesper. Lanjut. Lembar yang di atas, yang satunya lagi, Bapak, tutup punggung. Tutup punggung. Ini ujungnya aja ya, selebihnya di tangan kiri ya. Yang di tangan kiri, ujungnya aja. Ujungnya yang panjangnya di tangan kanan. Ujungnya tangan kiri. Ini ujungnya di tangan kiri. Nah, ini ujungnya. Ujungnya di tangan kiri ya. Punggung. Ini pas. Ini yang kemudian yang di tangan kanan turunin di bawah ketiak. Nah, seperti ini caranya tinggal rapet. Nah, kemudian Pak, ini ujung ini dilipat ya, diselipin di sini. Ini dia ada lor. Pak, turunin. Nah.
Kenapa yang dibuka tangan kanannya? Yang pertama ketika atau melambaikan tangan sebelum mengelilingi Ka'bah atau tawaf, istilah Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanannya. Ya, di sini ya. Nanti insya Allah Bapak yang ini membantu yang lainnya. Baik, kita pergi ke belakangnya Pak. Supaya tidak bentrok dengan waktu asar. Non, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Duyufur Rahman, anggap aja kita sudah melaksanakan ihram. Jadi mulai tadi mandi sunnah ihram, pakai kain ihram, kemudian niat di mikot, berangkat menuju ke Mekah. Nah, anggap aja kita saat ini berada di Mekah di halaman Masjidil Haram. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayna Rabbana bisalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Doa masuk ke dalam Masjidil Haram. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau lupa doanya itu, doanya doa tabajakan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu kita masuk ke dalam Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika sudah berada di dalam Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian sudah melihat Ka'bah. Nah, mandang Ka'bah di Masjidil Haram mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti banyak memandang Ka'bah ini kebesaran Allah. Ketika melihat Ka'bah kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita syarifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid wa syarrafahu wa karamahu wa azamahu mimman hajjahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Hafal ya Bu ya? Insyaallah. Kalau nggak hafal Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah, kata jumhur ulama boleh sah ya. Jadi setelah itu kita akan melaksanakan tawaf mengelilingi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semuanya ngecek air hijau. Yang di belakang ngecek air hijau. Kita supaya berangkat tawafnya bareng-bareng ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi start dimulainya kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, Mak, ini mati. Dengan Hajar Aswad. Kita tidak bisa menyium Hajar Aswad, cukup dengan istilah atau melambaikan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, diketuk. Diketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, diketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, itu kita mulai tawaf putaran pertama. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil. Wassalatu dan kita akan putaran ke sama tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La haula wala quwata wassalamu ala rasulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rabbana. Ulang dulu ya, walaupun sejenak. Kalau lah berdesak-desakan, nanti kemudian tidak sempat atau tidak bisa berhenti, tidak bisanya dirasa sudah lurus dengan hajar aswad, tetap diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Menandakan bahwa putaran berikut. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Saya kepengen tahu Bapak Ibu sekalian coba muter sendiri tanpa pembimbing. Diawali dengan istilam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah terus. Tata caranya, yang penting paham tata caranya. Diawali dari lurus hajar aswad, kembali ke lurus hajar aswad. Doanya cukup dengan subhanallah dan robbana. Paham ya? Kalau nanti sempat buka buku panduan, silahkan. Tapi kalau nggak sempat karena desek-desekan, yang terpenting kita paham tata muternya harus 7 kali. Kemudian doanya tasbih dan doa sabu jagat. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah subhanallah. Terus diulang-ulang sampai rukun yamani. Sampai rukun yamani, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rabbana atina wa qina adzabannar. Sudah berapa kali, Bu? Sudah 3 ya. Coba sekali lagi Bapak Ibu sekalian tanpa pembimbing, doanya setelah istilah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, kemudian tasbih diulang-ulang sampai rukun yamani. Adapun doanya boleh doa sapu jagat. Artinya sapu jagat tidak persis di dalam buku panduan. Cukup dengan misalkan tasbih robbana ya. Kemudian setelah 7 kali putaran kita akan sebelum kita jelasin ya Bong di sini ya Bapak sekalian ya. Tadi yang kita namakan multazam itu ini. Hajar aswad, multazam dan pintu Ka'bah. Maka ketika Rasulullah SAW melaksanakan tawaf bersama para sahabatnya, diajak Rasulullah untuk doa di dalam Ka'bah. Rasulullah SAW doa di multazam, fadilahnya sama dengan doa di dalam Ka'bah. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah Hijir Ismail. Hijir batu Ismail. Konon kisahnya dulu Siti Hajar dan Ismail tinggal di situ. Dulu ada pohon besar namanya pohon arok, namun sekarang nggak ada. Nah di sini ditandain dengan setengah tembok, itu namanya disebut Hijir Ismail. Pada sholat di dalam Hijir Ismail, fadilahnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah, insya Allah ya. Nah, kemudian yang ini namanya makom Ibrahim, makom ya. Kalau makam kuburan, makom adalah tempat berbijaknya Nabiullah Ibrahim ketika memperbaiki Ka'bah. Jadi tarajih atau nanti kalau Bapak Ibu sekalian di sana ngintip, yang sebenarnya di dalamnya masih terdapat bekas telapak kaki Nabiullah Ibrahim yang makom Ibrahim. Kalau di sini adanya. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu sekalian anggap aja tadi kan, ini hanya tadi penjelasan. Ini enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu kan begitu aja. Ada beberapa persoalan ketika pandemi kemarin ini dipagar. Ka'bah itu dipagar. Saya tahu ulama mengatakan bahwa minum air zam-zam diawali dengan doa, maka doanya dikabul dijabah oleh Allah. Tadi setidak-tidaknya doa kita ada 3. Pertama, ilman nafi'ah, ilmu kita mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang kedua, rizqon wasi'ah, mudah-mudahan dimulahkan, diluaskan rizki kita. Kemudian yang ketiga, wasifah abdul jahid, mudah-mudahan air zam-zam yang kita minum menjadi obat, menjadi kesehatan kita semua. Setidak-tidaknya itu ya. Setelah kita minum air zam-zam, kemudian kita menuju ke Bukit Sofa. Kita jalan menuju ke Bukit Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u Abdul bima baca Allah wa rasuluh. Inna sofa wal marwata min syairillah. bisa irilah Inna sofa sofa wal marwata wal marwata min syairillah. min sa'irillah. Inna sofa Inna sofa wal marwata wal marwata min bisa syairillah. irilah. Inna sofa Inna sofa wal marwata wal marwata min syairillah. min sa'irillah. Al baita Hajjal baita wala junaha
alaihi ayat tawafa bihima ayat man tatawwa khairan fa innallaha fa innallaha syakirun alim. Ya, semuanya naik. Bapak Ibu Duyufur Rahman, sa'i adalah perjalanan dari bukit Sofa menuju ke bukit Marwah. Artinya bukit, maka semuanya harus naik ke atasnya, boleh dibelokkan situ ya. Jadi dari misalkan dari Marwah kemudian langsung belok di situ nggak boleh, jadi harus naik ke atas. Baik, sebelum kita melakukan Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar kabir. Walhamdulillah. Alhamdulillah kasih. Wa subhanallah. Wasilah ibu beranda wasilah. Ini hajah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini namanya mas'am. Di sana nanti ada lampu hijau panjang. Di sepanjang lampu hijau itu disunahkan untuk jamaah laki-laki lari-lari kecil. Ya. Lari-lari kecil sambil baca doa Rabbil fir warham. Wal marwata. Wal marwata fi sa'irillah. Inna sofa wal marwata fi sa'irillah. Jal baita alaihi innallaha. Marwah. Sa'i adalah perjalanan dari bukit Sofa menuju ke bukit Marwah. Marwah. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1. Ya, sekali lagi dari Sofa ke Marwah dihitung 1 Kita hitung bersama-sama. Sofa Marwah, 1 Marwah Sofa, 2 Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah. Tuh, jadi diawali dari bukit Sofa berakhir di bukit Marwah. Anggap aja To'atika masuk rika amina walal imani wal islami wa anta radi'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Kan jamnya ditutup kali minimal 3. Kan kalau bapak-bapak ya istilahnya tadi kalau 3 kali kanan dulu, kiri dulu, baru atas. Kemudian yang terakhir nanti kalau mau digundulin ketika sudah selesai melaksanakan umrah sunatnya. Paketnya ada berapa kali umrah kan? Nanti Bapak ketika sudah umrah wajibnya yang pertama, kemudian ada program kapan lagi kita melaksanakan umrah lagi. Tata caranya sama. Mandi sunah ihram di Hotel Mekah, pakai kain ihram.